Kisah diawali dengan memperlihatkan sekumpulan bocah yang dikumpulkan dalam sebuah ruangan. Mereka sedang asik menonton TV. Alasan mereka ditempatkan di ruangan itu adalah karena kondisi di luar maupun di rumah sudah kacau akibat wabah virus zombie. Seorang bocah bernama Jimmy kemudian kabur dari rumah menuju tempat ayahnya yang berada di sebuah gereja. Namun bukannya ikut kabur bersama dengan Jimmy, sang ayah justru memilih pasrah. Ia menganggap bahwa para zombie adalah utusan Tuhan untuk mengambil nyawanya. Kemudian dijelaskan bahwa virus zombie sudah menyebar ke seluruh benua Eropa. Sebagian besar manusia telah tewas akibat virus ini. Sementara yang selamat dikarantina di sebuah pulau dan memilih bertahan hidup secara individual. Singkat cerita, 28 tahun kemudian, kisah berfokus pada seorang remaja bernama Spike yang kini tinggal bersama dengan ayahnya, Jamie, di sebuah pulau terpencil di tengah laut. Pulau itu sangat aman dari serangan zombie. Ibu Spike bernama Isla menderita penyakit yang membuatnya sering lupa terhadap kejadian yang baru saja ia alami. Contohnya saat Jamie mengajak Spike pergi ke pulau utama untuk memburu zombie. Karena Spike dianggap sudah cukup umur, Isla sempat marah dan menentangnya. Namun tak lama setelah itu, ia tiba-tiba lupa dan Spike pun membiarkannya beristirahat. Why am I feeling so hot? Para warga pulau terlihat sangat mendukung pertualangan pertama Spike. Pada saat tiba di perbatasan, mereka diperingatkan agar tetap waspada. Jika mereka terinfeksi, mereka tidak akan diperbolehkan masuk kembali ke pulau. Setelah menyeberang, Spike untuk pertama kalinya melihat daratan luas yang sangat berbeda dari pulau tempat tinggalnya. Mereka kemudian masuk ke hutan, dan Spike harus membunuh satu zombie menggunakan panah. Suara zombie itu membangkitkan beberapa zombie lain di sekitar yang mulai mendekat ke arah mereka. Beruntungnya, Jamie dan Spike berhasil melarikan diri. Mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah rumah kosong yang mereka harapkan memiliki barang-barang berguna. Namun, di dalam tidak ditemukan apapun yang berarti. Yang mereka temukan justru seorang manusia yang sudah terinfeksi. Tubuhnya tergantung dan sebagian telah dimakan burung gagak. Jamie meminta Spike untuk menghabisinya. Meskipun berat hati, Spike terpaksa melakukannya. Sementara itu, di sisi lain, beberapa anak muda di pulau dilatih memanah oleh teman Jamie yang bernama Sam. Kita kembali ke Jamie. Ia menemukan kejadian aneh, tubuh rusa yang sudah hancur dan kepalanya tertancap di pohon. Jamie pun segera mengajak Spike pergi karena ia menyadari itu adalah tanda keberadaan zombie alpha, yaitu jenis zombie yang jauh lebih kuat dan lebih cerdas. Sayangnya, meskipun sudah berusaha kabur, mereka tetap bertemu dengan kawanan zombie yang dipimpin oleh zombie alpha. Zombie ini memiliki kecepatan luar biasa dan mengejar mereka. Karena panik, Spike gagal memanah dengan tepat. Namun, mereka akhirnya berhasil bersembunyi di loteng sebuah rumah tua. Sementara itu, di pulau, para ibu-ibu sedang menyiapkan pesta penyambutan untuk Spike yang dianggap berhasil menjalankan misinya. Jimmy dan Spike tetap terjebak karena zombie alpha terus mengintai mereka di luar rumah. Lebih buruk lagi, jalan menuju pulau tertutup oleh air laut yang sedang pasang, sehingga mereka tidak bisa kembali. Spike di situ merasa sedih, namun ayahnya menyemangatinya karena ia sudah cukup baik memanah zombie. Mengingat itu adalah pengalaman pertamanya.
Malam harinya, Spike melihat ada api di tengah hutan. Jamie menduga itu berasal dari kelompok manusia lain. Pada saat Spike tertidur, ia mengalami mimpi buruk dan mendengar suara gemuruh yang ternyata berasal dari sekumpulan rusa liar. Hal itu membuat rumah hampir roboh. Jamie pun segera mengajak Spike untuk kembali ke pulau malam itu juga. Mereka berdua harus melewati jalan yang sebagian terendam air laut. Namun, zombie alpha kembali muncul dan mengejar mereka. Mereka pun segera bergegas menuju gerbang pulau. Beruntungnya, para penjaga berhasil menembak dan menghabisi zombie alpha tersebut. Sebelum diperbolehkan masuk, penjaga memastikan terlebih dahulu bahwa mereka berdua tidak terinfeksi. Namun karena tidak ditemukan tanda-tanda infeksi, Spike dan Jamie akhirnya diperbolehkan masuk kembali ke pulau. Mereka disambut dengan sukacita dan keberhasilan Spike dirayakan oleh seluruh warga. Jamie bahkan sedikit melebih-lebihkan cerita tentang bagaimana Spike melawan zombie. Pada saat pulang ke rumah, Spike bertemu dengan Sam yang langsung menanyakan bagaimana perjalanan mereka di luar pulau. Spike pun menceritakan semuanya, termasuk api yang ia lihat menyala di tengah hutan. Sam langsung menyadari bahwa itu pasti berasal dari seorang dokter bernama Dr. Kelson. Namun, Sam enggan menceritakan lebih lanjut tentang siapa itu Dr. Kelson, karena ia menganggap pria tersebut sangat berbahaya. Di luar rumah, Spike juga melihat Jamie yang seolah menjauh dari Isla. Keesokan harinya, Spike menanyakan langsung tentang Dr. Kelson kepada ayahnya. Jamie pun akhirnya menjelaskan bahwa Dr. Kelson adalah orang yang sangat kejam dan berbahaya. Dulunya, saat Jamie dan Sam menjelajahi pulau utama, mereka melihat Dr. Kelson sedang membakar ratusan jasad manusia dan mengumpulkan tengkoraknya. Ketika Dr. Kelson menyadari keberadaan mereka, Jamie pun langsung kabur karena ketakutan. Sempat terjadi pertengkaran antara Spike dan Jamie mengenai sikap Jamie yang menjauh dari Isla. Karena marah, Spike pun melarang Jamie untuk mendekati dirinya maupun ibunya lagi. Pada keesokan harinya, Spike melakukan hal yang nekat. Ia membakar sebuah gudang penyimpanan untuk mengalihkan perhatian para penjaga perbatasan. Setelah itu, ia membawa Isla kabur dari pulau dengan tujuan mencari Dr. Kelson. Isla sempat ketakutan karena tahu mereka kini berada di pulau utama yang penuh bahaya. Namun di situ Spike menenangkannya, meyakinkan bahwa mereka mencari dokter demi kesembuhan Isla. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat di sebuah gedung tua. Pada malamnya, pada saat Spike tertidur, seekor zombie berhasil mendekat dan hampir menggigitnya. Beruntungnya, Isla berhasil menyelamatkan Spike dengan menghabisi zombie tersebut. Namun saat pagi tiba, Isla kembali lupa dengan apa yang terjadi semalam, dan Spike pun melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, diperlihatkan sekelompok pasukan NATO yang sedang melarikan diri dari kejaran zombie. Mereka bersembunyi di sebuah terowongan dan berharap bisa lolos. Namun ternyata di dalam terowongan itu ada zombie alpha berukuran besar yang sangat kuat. Ia pun membantai semua tentara dan hanya satu orang yang berhasil selamat. Kini para zombie sudah mengalami mutasi dan mereka hidup berdampingan dengan zombie lain dalam bentuk komunitas. Spike dan Isla sampai di sebuah taman bunga berwarna kuning. Pemandangan itu membuat Isla teringat kenangan masa kecilnya bersama sang ayah di sana. Di sana mereka bertemu zombie yang sebelumnya menjadi MC di film pertama, dan Spike pun berhasil menghabisinya.
Namun, suara zombie tersebut memancing zombie lain yang ada di sekitar untuk mengejar mereka. Spike dan Isla bersembunyi di sebuah pom bensin. Dan beruntungnya, tentara yang sebelumnya selamat berhasil datang dan menyelamatkan mereka. Tentara itu bernama Eric. Awalnya, Eric menyelamatkan Spike karena mengira ia adalah warga asli Pulau Utama dan berharap bisa mendapatkan informasi. Namun setelah tahu bahwa Spike bukan dari sana, Eric pun merasa kecewa karena menganggap usahanya sia-sia. Meski begitu, Eric memutuskan ikut bersama mereka karena tidak punya pilihan lain. Ia mengaku bahwa ia dan pasukannya terdampar di pulau ini saat menjalankan misi. Dan kini hanya dia yang tersisa, tidak ada bantuan atau jemputan dari markas. Mereka bertiga sempat beristirahat dan juga berbincang. Eric menceritakan tentang pertemuannya dengan zombie besar. Di situ Spike lalu menjelaskan bahwa zombie itu adalah zombie alpha yang terus berevolusi dan menjadi lebih kuat. Pada saat melanjutkan perjalanan, mereka mendengar suara teriakan dari sebuah kereta terbengkalai. Ternyata suara itu berasal dari zombie betina yang sedang melahirkan. Isla merasa kasihan dan memutuskan untuk yang ternyata bayi yang dilahirkan adalah bayi manusia biasa yang dimana tidak terinfeksi. Namun Eric yang waspada menghabisi zombie betina itu dan bahkan berniat membunuh bayinya. Di situ Spike dengan cepat menahan Eric dan meyakinkan bahwa bayi tersebut tidak terinfeksi. Namun tiba-tiba Eric diserang dan dibunuh oleh zombie alpha yang datang secara tiba-tiba. Kini Spike dan Isla menjadi target berikutnya. Di situ mereka pun terpojok, tapi beruntungnya seseorang datang dan membantu. Orang itu ternyata adalah Dr. Kelson. Dr. Kelson berhasil membius zombie alpha hingga tak berdaya. Setelah itu, ia membawa Spike dan Isla ke tempat tinggalnya Dr. Kelson. Kediaman Dr. Kelson adalah tempat yang menyeramkan. Di sana terdapat tumpukan tengkorak dari jasad-jasad orang yang terinfeksi maupun yang tidak. Tengkorak itu disusun menjadi sebuah menara tinggi. Dr. Kelson melakukan hal itu sebagai bentuk peringatan terhadap kematian, sekaligus untuk menyadarkan manusia akan kefanaan hidup. Selain itu, Dr. Kelson mewarnai seluruh tubuhnya dengan warna merah agar ia bisa berkamuflase dan menyatu dengan para zombie. Ia juga dibuat kagum dengan bayi yang masih normal, meskipun lahir dari seorang ibu yang sudah terinfeksi. Dr. Kelson percaya bahwa plasenta dari ibu zombie tersebut berhasil melindungi bayinya dari infeksi. Singkatnya, pada malam harinya, Dr. Kelson memeriksa kondisi Isla dan menyimpulkan bahwa Isla mengidap kanker otak stadium akhir. Penyakitnya sudah sangat parah, menyebabkan Isla sering lupa, sakit kepala hebat, dan perlahan kehilangan kesadaran. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu kematian. Spike di situ terus memohon agar ibunya bisa diselamatkan. Namun Dr. Kelson dengan tenang menjelaskan bahwa kematian adalah bagian dari hidup dan Spike harus belajar untuk mengikhlaskan kepergian ibunya. Setelah itu, Dr. Kelson memberi obat penenang kepada Spike agar ia tenang, lalu menyuntikkan obat ke Isla untuk mengakhiri penderitaannya secara alami. Setelah Isla wafat, Dr. Kelson memberikan tengkoraknya kepada Spike dan memintanya untuk meletakkannya di puncak menara tengkorak. Di situ Spike pun memanjat menara tersebut dan dengan hati-hati menaruh tengkorak ibunya di bagian paling atas. Pagi harinya, kediaman Dr. Kelson diserang oleh zombie alpha yang telah sadar kembali.
Dr. Kelson nyaris tertangkap. Namun beruntungnya, Spike berhasil membius zombie tersebut tepat waktu. Melihat situasi yang semakin berbahaya, Dr. Kelson menyuruh Spike untuk segera pulang. Ia mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan pulau, sambil membawa bayi manusia yang ia selamatkan. Di situ, Spike pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu, membawa bayi yang kini diberi nama Isla, sama seperti nama ibunya. 28 hari kemudian, Spike masih berpetualang sendirian di pulau utama. Ternyata, sebelumnya ia hanya menitipkan bayi Isla di pulau aman, sedangkan dirinya memilih tetap berada di daratan utama. Ketika Jamie mendengar kabar ini, ia merasa sangat sedih dan hanya bisa meratapi kepergian anaknya yang ia cintai. Sementara itu, Spike sedang duduk di tepi sungai, menikmati ikan bakar. Namun tiba-tiba, ia pun dikejar oleh kawanan zombie dalam jumlah besar. Di situ ia kewalahan dan nyaris tidak bisa melawan mereka semua. Beruntungnya, sebuah kelompok muncul dan membantu menghabisi para zombie. Yang ternyata, pemimpin kelompok tersebut adalah Jimmy, bocah yang muncul di awal film, yang dulunya kabur dari rumah untuk mencari ayahnya. Dan setelah pertemuan tidak terduga ini, di sini film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film ini. Gimana, seru atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Oke, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.